Berarti nanti memimpin di alam dunia nyata ini ya Mbah ya? Ya. Pemimpinnya para presiden, para raja gitu ya Mbah ya? Karena sosoknya sudah ada di dunia. Oh, sudah ada ya Mbah? Sudah ada. Jadi untuk di dunia nyata itu sebetulnya sudah ada sosok beliau. Sudah terlahir di dunia dan siap mengemban tugas. Apakah karena akhir zaman ya Mbak? Iya, karena sudah waktunya. Sebentar lagi dunia ini akan menghadapi fase akhir zaman. Terus yang kita lakukan apa Mbak kira-kira? Kita sebagai menunggu beliau atau gimana Mbak? Kita sebagai manusia kan kalau di alam gaib kan sudah terkenal. Nah kalau di alam dunia nyata ini kan sebetulnya sosoknya sudah ada, Sang Hyang Nurjaniwana, cuma kan belum terkenal ya Mbak ya, seterkenal di alam gaib. Ya, terus yang kita lakukan gimana Mbak? Menunggu beliau atau gimana Mbak? Atau mencari atau gimana Mbak? Untuk golongan manusia hanya orang-orang pilihan yang akan mengetahuinya dan yang sudah diarahkan oleh bangsa gaib leluhur-leluhurnya dari golongan yang baik, akan diarahkan untuk mengetahui beliau, sosok Sang Hyang Nurjaniwana. Dan sudah ada masa dan waktunya tersendiri bagi yang belum bisa menemukan atau tidak ketemu dengan sosok Sang Hyang Nurjaniwana. Memang belum saatnya. Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Memang sudah diatur ya Mbak ya. Dan kalaupun memang ini kan berarti kan hanya orang-orang pilihan ya Mbak ya yang bisa bertemu Sang Hyang Nurjaniwana ya Mbak ya. Kalaupun belum ketemu pasti akan ketemu ya Mbak ya, karena orang pilihan ya Mbak ya. Tinggal nunggu waktu gitu ya Mbak. Tunggu saja waktunya. Semua sudah ada prosesnya, ada aturan-aturannya untuk menuju proses itu. Mbak, ciri-ciri orang pilihan yang bisa ketemu Sang Hyang Nurjaniwana itu kayak apa ya Mbak? Yang boleh diceritakan aja Mbak, yang nggak boleh jangan Mbak. Sudah ada tandanya, tanda secara gaib ada dari leluhur-leluhurnya
otomatis akan mengarahkan kepada sosok Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Secara fisiknya sama dengan manusia lainnya. Yang membedakan adalah perjalanan hidupnya. Maksudnya gimana, Mbak? Kok yang membedakan perjalanan hidup? Perjalanan hidup dari ujiannya, dari lelakunya. Yang orang-orang pilihan itu ya, Mbak? Ya. Dan yang paling penting adalah atas kuasa izinnya Sang Pencipta, hidayahnya Sang Pencipta, itu yang paling utama. Karena manusia yang menuju kepada Sang Hyang Nurjaya Nirwana kebanyakan adalah manusia-manusia yang berasal dari manusia yang kotor, manusia yang kebanyakan, tapi ya Mbak ya, bukan semua kotor ya Mbak ya. Jadi meskipun dia bukan orang pilihan, kalaupun di depan mata juga nggak bakalan bisa melihat gitu ya Mbak ya, siapa sebenarnya beliau gitu ya Mbak ya. Hanya bisa dirasakan secara batiniahnya saja. Ada tarikan kuat di batinnya. Ada yang perlu diceritakan lagi nggak Mbah? Monggo, tentang Sang Hyang Nurjaya Nirwana yang boleh diceritakan. Mengenai sosok Sang Hyang Nurjaya Nirwana yang sudah mengikuti beliau tetap istiqomah bersama beliau, teguhkan hati dan keyakinannya, karena semakin berat ujiannya, semakin kesini berat. Harus dikuatkan masing-masing. Mbah, kalau sosok beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana itu apakah orang Indonesia atau bagaimana Mbah? Sang Hyang Nurjaya Nirwana, nama itu adalah nama yang berasal dari negeri ini. Otomatis sosok itu berasal dari negeri Indonesia ya Mbah? Nusantara. Jadi benar ya Mbak ya, nanti tuh Nusantara di kepemimpinan sosok Sang Hyang Nurjaya Nirwana akan benar-benar menjadi mercusuar dunia gitu ya? Ya, dengan proses terlebih dahulu. Semua tidak ada yang instan. Akan dihancurkan semuanya. Akan dibersihkan total. Dan selanjutnya akan ditata kembali. Berarti kabar musibah besar itu
terjadi ya Mbah ya? Nanti pasti akan terjadi. Intinya untuk pembersihan itu ya Mbah ya, agar bisa ditata kembali dengan enak gitu ya Mbah. Tunggu saja saatnya nanti. Nggih Mbah. Ada lagi yang diceritakan Mbah tentang sosok Sang Hyang Nurjane Nirwana Mbah? Untuk semua manusia yang sudah sadar, sudah ke arah jalurnya beliau, segera merapat untuk mengikuti beliau. Teguhkan tekad dan keyakinan, mantapkan dalam hati sanubari, agar tidak mudah kalah dengan bisikan-bisikan dari bangsa iblis. Karena kalau sudah mengetahui ke arah jalur beliau Sang Hyang Nurjayane Nirwana, iblis tidak akan diam untuk menggagalkan Jadi kalau ada manusia yang berusaha mendekatkan diri kepada Sang Hyang Nurjane Nirwana, maka iblis otomatis akan turun tangan ya, otomatis menggagalkan mulai dari rencana awal itu ya. Otomatis iblis yang tugas langsung iblis. Bukan jin atau siluman lagi ya Mbak, yang langsung iblis ya Mbak. Akan mencari cara bagaimana supaya tidak jadi mendekat gitu ya Mbak. Karena mereka tidak mau beliau memiliki pengikut yang banyak. Karena iblis mengetahuinya bahwasanya kelak akan menjadi musuhnya di akhir zaman ini, yang akan berperang melawannya. Ya, mudah-mudahan pemirsa semua termasuk kita selalu dalam barisannya beliau Sang Hyang Nurjane Nirwana. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan dari kami dan kita semua, mudah-mudahan nggih. Itu nggih Bang nggih. Ya. Nggih Mbah, kalau mungkin sudah tidak ada yang diceritakan lagi, monggo silakan kembali. Mohon maaf mengganggu waktunya Mbah. Saya undur diri dari sini. Nggih Mbah, matur nuwun sangat. Balik ke tempatku lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasbir pemirsa semua, kita memang apa itu ya, setidaknya ada tambahan sedikit ya, dan wawasan mengenai sosok beliau Sang Hyang Nurjane Nirwana. Mudah-mudahan ini bisa memberikan
ilmu, manfaat dan barokah buat kita semua. Syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Oke, mungkin itu dulu kami dari tim Padepokan Nusantara hanya bisa menyajikan ini. Selebihnya dan kekurangannya kami dari tim Padepokan Nusantara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati saudara semua. Ya, mungkin itu dulu Mas Haris. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.